Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua dan rekan-rekan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai piutang dagang beserta pencatatannya. Piutang dagang merupakan uang yang harus dibayarkan kepada perusahaan atau kepada si peminjam untuk barang atau jasa yang dikirim atau yang kita gunakan tetapi belum dibayar oleh pelanggan. Nah, piutang dagang dicatat di neraca sebagai aset lancar ya Bapak Ibu semua. Nah, untuk piutang dagang lebih kepada sejumlah uang yang terutang oleh pelanggan untuk pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi, ada transaksi piutang antara pihak yang memiliki hutang. Nah, siapa pihak yang memiliki hutang itu biasa dikenal dengan debitur dan pihak yang memiliki hutang tersebut atau pemberi pinjaman disebut kreditur. Ya, jadi di sini piutang dagang mengacu kepada faktur terutang yang dimiliki perusahaan atau uang yang harus dibayar klien kepada perusahaan. Nah, piutang mewakili jalur kredit. Jalur kredit yang diberikan oleh perusahaan dan biasanya memiliki persyaratan yang yang mengharuskan dilakukannya pembayaran sebelum jatuh tempo dalam periode waktu yang relatif singkat ya atau berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika sebuah perusahaan memberikan pinjaman kepada pelanggannya, penjualan biasanya direalisasikan ketika faktur telah dibuat. Nah, perusahaan dapat memperpanjang tenor waktu kepada pelanggan untuk membayar jumlahnya. Nah, tenor waktu tersebut dapat bervariasi dari 30 hari hingga beberapa bulan. Nah, itu tuh pada perusahaan dagang ya, Bapak Ibu, kecuali pada perusahaan jasa seperti perbankan itu ada ketentuan jangka waktu pemberian hutang tadi. Ada berdasarkan jangka waktu 1 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun atau 15 tahun, tergantung jenis pembiayaannya. Nah, contoh piutang dagang termasuk perusahaan listrik ya. Perusahaan listrik yang menagih kliennya setelah klien menerima listrik. Nah, itu salah satu contohnya juga. Perusahaan listrik mencatat piutang untuk faktur yang belum dibayar saat menunggu pelanggannya membayar tagihan mereka. Itu merupakan salah satu contoh piutang dagang. Nah, eh, ciri-ciri piutang di sini dapat Bapak Ibu lihat terdiri dari yang pertama adanya nilai jatuh tempo. Nah, nilai jatuh tempo adalah jumlah yang harus dibayarkan peminjam debitur kepada pemberi pinjaman kreditur pada saat jatuh tempo. Berapa total pinjaman yang harus dibayarkan. Nah, di situ tentu ada berisi pembayaran pokok, pembayaran bunga, dan total pembayarannya. Nah, adanya tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo ini merupakan tanggal di saat kita kapan harus membayar piutang tadi. Nah, tanggal jatuh tempo merupakan tanggal pembayaran, yaitu tanggal saat debitur membayar atau melunasi pinjamannya kepada kreditur. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Nah, bunga yang dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi debitur yang meminta waktu pembayaran tertentu. Biasanya besaran bunga ini disesuaikan dengan kebijakan dan kesepakatan dari debitur dan kreditur dalam menentukan tingkat bunga yang digunakan. Nah, tapi kalau seandainya pada perusahaan jasa seperti perbankan, biasanya untuk bunga ini rate bunga ini sudah ditentukan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bagaimana dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, perbedaan jenis-jenis piutang. Di sini ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang usaha. Piutang usaha yang pertama itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun, dan yang kedua piutang wesel jangka waktunya bermacam-macam ya Bapak Ibu, tetapi pada umumnya paling sedikit tuh 60 hari. Sementara piutang usaha yang satu lagi ini lebih kepada piutang usaha lain-lain. Nah, piutang usaha lain-lain ini seperti piutang usaha sewa menyewa, piutang usaha uh, seperti piutang usaha yang tidak menyangkut terkait dengan produk atau jasa yang dibeli. Itu dan jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk fungsi manajemen piutang itu terdiri dari 4 ya Bapak Ibu, karena manajemen piutang ini
Biasanya kita sebagai pemilik itu harus melakukan yang pertama perencanaan, merencanakan anggaran atau pos apa saja yang bakal menggunakan pembayaran kredit. Kemudian kita harus mengorganisir nih, menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan yang efektif. Yang ketiga yaitu bagaimana pengarahan kita sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan piutang yang tidak tertagih. Yang keempat yaitu pengawasan. Nah, kalau untuk pengawasan perusahaan harus mampu melakukan evaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Nah, bagaimana dengan perusahaan dagang? Untuk perusahaan dagang perlu juga dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan tersebut. Biasanya itu dilakukan oleh ownernya ya, Bapak Ibu semua. Nah, kalau di perusahaan jasa tentu sudah ada bagian-bagian atau jabatan-jabatan tertentu yang melakukan perencanaan tersebut, pengorganisasian, penerapan dan pengarahan serta pengawasan. Nah, untuk jenis-jenis piutang usaha atau piutang dagang tadi ya Bapak Ibu, saya sedikit tambahkan ada namanya yang piutang usaha. Yang pertama yaitu yang disebut dengan account receivable ini biasanya ini jumlah pembelian kredit dari pelanggan ini timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Jadi apabila terjadi penjualan barang dan jasa, muncullah akun kredit tadi. Biasanya ini diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari. Ini pada toko-toko atau perusahaan-perusahaan dagang pada umumnya. Nah, secara umum jenis piutang ini merupakan yang terbesar ya yang dimiliki usaha atau dagang. Yang kedua ada namanya wesel tagih. Yang kedua ada namanya wesel tagih. Nah, untuk wesel tagih ini lebih dikenal dengan not receivable. Nah, wesel tagih ini adalah surat formal yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar utang yang memiliki waktu tagih antara 60 hari atau sampai 10 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Nah, wesel tagih ini disebabkan karena adanya transaksi penjualan biasa yang disebut dengan piutang dagang atau trade account. Yang ketiga yaitu piutang usaha lebih kepada piutang lain-lain. Nah, untuk piutang lain-lain ini mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang gaji, piutang uang muka karyawan, piutang pajak. Nah, itu perbedaan dan jenis-jenis piutang tersebut. Nah, secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan ya, Bapak Ibu, kalau untuk piutang lain-lain ini. Penggolongan piutang ini sebenarnya juga ada ya, Bapak Ibu, terdiri dari piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, dan piutang yang dicadangkan. Nah, apa itu piutang lancar? Nah, untuk piutang lancar ini tertagihnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, piutang tidak lancar itu melebihi dari waktu yang telah disepakati. Kemudian piutang yang dihapuskan yang berarti piutang yang tidak bisa ditagih lagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkrut. Dan kemudian piutang dicadangkan yang sudah disisihkan dari awal untuk menghindarkan dari jumlah yang tidak tertagih. Kalau pada perusahaan dagang seperti itu, kalau pada perusahaan jasa seperti perbankan, piutang lancar itu berarti kredit atau pembiayaan yang dibayar lancar oleh debitur. Biasanya itu ada tingkat penilaiannya ya Bapak Ibu dari call 1 sampai call 5. Call 1 berarti lancar, call 5 berarti macet. Nah, uh, bagaimana cara kita mengatasi piutang usaha atau piutang dagang yang tidak tertagih? Di sini mungkin kita bisa diskusi nanti ya Bapak Ibu, tapi saya bisa sedikit uh, menjelaskan mengenai untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih, maka kita mungkin bisa sebagai pemilik perusahaan bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama, tentu kita harus lakukan follow up dulu ya, Bapak Ibu, terhadap piutang yang belum dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan. Bisa saja potensi untuk dibayarkannya lebih besar karena kita selalu melakukan follow up terhadap debitur tadi. Yang kedua, mungkin kita harus melakukan penagihan yang sangat agresif ya, di samping melakukan follow up yang secara baik, namun kita juga harus melakukan penagihan yang lebih agresif. Dan yang ketiga, mungkin kita dapat memberikan denda keterlambatan. Dengan memberikan denda keterlambatan pastinya akan membuat pihak yang memiliki hutang berpikir 2 kali saat akan telat membayar hutang. Nah, biasanya ini denda ini lebih besar ya dari persentase bunga yang kita bayarkan. Kemudian kita dapat menerapkan kebijakan limit kredit. Nah, biasanya untuk menerapkan
kebijakan limit kredit ini perusahaan memberikan kebijakan itu biasanya 30 hari untuk semua konsumennya. Maka untuk mencegahnya bisa saja dikurangi menjadi 2 minggu atau perusahaan hanya melayani pembelian secara tunai. Nah, demikian dengan demikian ya bisa saja keuangan perusahaan bisa bisa membuat keuangan perusahaan kita akan lebih aman. Jadi intinya kita harus lebih agresif ya Bapak Ibu dalam membuat ketentuan SOP atau dalam memberikan pinjaman kepada uh, debitur tadi. Nah, untuk bagaimana mengelola piutang dalam bentuk jurnal, di sini saya dapat jelaskan yang pertama mengenai jurnal penjualan. Nah, ini dalam pencatatannya terjadi piutang dagang pada PT Nusantara sebesar 2.200.000 dan pada PT Jaya Motor sebesar 5.500.000. Nah, untuk jurnal penjualannya kita membuat dalam bentuk jurnal penjualan satu-satu kolom ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam buku besar, kita posting ke dalam buku besar, dan ini ditotal ya Bapak Ibu yang bersifat karena sifatnya sama, karena piutang dagang yang muncul dari penjualan. Jadi tidak dipisah lagi mana yang PT Nusantara dan mana yang PD Jaya Motor. Jadi digabung ya Bapak Ibu karena transaksinya sama-sama merupakan piutang dagang. Nah, setelah itu kita posting kepada kartu piutang. Nah, kartu piutang ini menjelaskan semua transaksi berdasarkan masing-masing perusahaan yang melakukan piutang dagang tadi. Nah, di sini dapat Bapak Ibu lihat ada kolom tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, ada kredit, ada saldo, debit dan kredit. Nah, ini menjelaskan tanggal terjadinya piutang, keterangannya bukti, bisa saja berupa faktur, bisa saja berupa bon ya. Kemudian jangka waktunya, debitnya 2.200.000, saldo debitnya 2.200.000. Begitu juga dengan pada PD Jaya Motor. Nah, pada PD Jaya Motor juga dijelaskan di situ terdapat hutangnya sebesar 5.500.000. Nah, jadi piutang yang dinyatakan sah itu jika terdapat faktur atau invoice ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada bukti transaksi dari transaksi penjualan, isi dari faktur tersebut harus memenuhi kriterianya tertentu. Nah, yang pertama ada nilai berapa jumlah piutang dan tanggal jatuh tempo. Setelah itu baru faktur diterbitkan. Nah, untuk kartu piutang ini dicatat dalam sebuah buku besar ya, Bapak Ibu semua, buku besar pembantu yang biasanya kita sebut dengan kartu piutang. Jadi setiap transaksi piutang yang telah terjadi akan dibukukan dalam kartu piutang. Nah, bentuknya dapat Bapak Ibu lihat di samping. Nah, kartu piutang ini merupakan buku besar pembantu sebenarnya yang berisi rincian mutasi dan saldo piutang perusahaan terhadap setiap pelanggannya yang berhutang. Untuk memudahkan kita merekonsiliasi ya Bapak Ibu, pencocokan data dan penagihan piutang. Terkadang ada debitur yang berhutang sebesar 10 juta yang seharusnya dia nyicilnya 1 juta setiap bulan atau 1 juta per minggu, ternyata dia sanggupnya cuma 200.000. Ya, itu gunanya kartu piutang atau buku besar pembantu ini untuk memperjelas mutasi dari pembayaran piutang tadi. Nah, untuk prosedur pencatatan piutangnya kita harus terlebih dahulu kita harus merinci dulu mutasi piutang. Ya, apa itu mutasi piutang? Ya, mutasi piutang merupakan biasanya itu perubahan jumlah piutang yang muncul karena adanya sebuah transaksi. Nah, pada kartu piutang, transaksi tersebut misalnya seperti penjualan secara kredit, penerimaan kas debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Nah, bisa saja pada saat ini perjanjiannya itu kredit, tahu-tahu besok dibayar cash, tidak sesuai kredit, tidak sesuai perjanjian, dan terjadi penerimaan kas dari debitur. Logikanya diangsur-angsur ya Bapak Ibu. Jadi itu gunanya kartu piutang kalau untuk perusahaan dagang.
Nah, untuk memasukkan data ke dalam kartu piutang itu ada prosedurnya ya Bapak Ibu. Prosedur ini dilakukan dengan cara memindah bukukan atau yang lebih kita kenal dengan posting. Nah, catatan keuangan transaksi yang ada di jurnal umum dan jurnal khusus kita masukkan ke buku besar. Setelah itu, dari buku besar dimasukkan kepada kartu piutang berdasarkan masing-masing jurnal. Nah, seperti di sini sudah saya dapat Bapak Ibu perhatikan pada kartu piutang Onderdeal Motor pada PD Nusantara dan PD Jaya Motor. Jadi di sini ya Bapak Ibu untuk penjelasan piutang dagang ya, kita di sini membahas tentang piutang dagang. Tapi alangkah baiknya ya Bapak Ibu, walaupun kita memberikan piutang dagang, sebaiknya kita juga harus memperhatikan ya karakter yang dimiliki oleh si peminjam tadi. Kita harus seperti halnya pada perusahaan jasa, ada nanti penilaian-penilaian terhadap karakter yang karakter yang dilakukan oleh bagian kredit untuk menilai para calon-calon debiturnya. Di sini bisa saya jelaskan sedikit. Kalau di perbankan biasanya itu ada namanya karakter mengenal prinsip 5C ya, pemberian kredit yang terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, dan kolateral. Jadi kalau karakter itu lebih kepada sifat atau watak calon debitur. Nah, dari ini kita harus meyakinkan bahwa sifat calon debitur itu betul-betul dapat dipercaya. Sehingga kita sebagai kreditur harus betul-betul yakin bahwa debitur kita memiliki reputasi yang baik, khususnya di dalam masyarakat atau rekan-rekan bisnisnya. Kemudian prinsip yang kedua, capacity. Capacity ini lebih kepada kemampuan calon debitur kita untuk mengembalikan pinjaman yang kita berikan atau untuk mengembalikan piutang yang telah terjadi. Jadi kita harus memperhatikan dulu sumber pendapatannya dari mana. Semakin besar kemampuannya untuk membayar piutang, berarti kemampuannya cukup besar. Nah, di sini pada prinsip 5C ini kita harus betul-betul memperhatikan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan piutang tadi. Nah, yang ketiga ada namanya kapital ya Bapak Ibu semua. Untuk kapital ini kita sebagai pemberi piutang harus memperhatikan harus betul-betul memperhatikan sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur dalam usahanya. Jadi kalau bisa kita memberikan piutang kepada debitur, jangan sumber pengembalian usahanya hanya satu. Jadi kalau bisa ada usaha 1, usaha 2, usaha 3. Nah, jadi modal usahanya tidak hanya satu tempat saja. Jadi masih memiliki sumber-sumber usaha yang lain untuk pembiayaan untuk pembiayaan atau untuk membayar piutang-piutang si debitur tadi. Biasanya ini terjadi biasanya ini kalau untuk prinsip kapital ini lebih kepada debitur biasanya tidak memiliki kemampuan ya Bapak Ibu yang memperkuat modalnya, sehingga ada batas-batas toleransi kita serta risiko terjadinya moral hazard ya Bapak Ibu. Jadi moral hazard sendiri yaitu merupakan lebih kepada risiko ketika suatu pihak atau belum menandatangani kontrak dengan itikat baik atau telah memberikan informasi, misalnya informasi yang keliru tentang aset, kewajiban maupun kapasitas kreditnya. Jadi kita harus betul-betul 100% melihat kapital dari calon si debitur tadi. Kemudian yang keempat yaitu condition. Condition ini lebih kepada memprediksi prospek usaha si debitur tadi. Kita harus mengetahui bagaimana prospek usaha secara mikro ataupun makro dari finansial calon debitur tadi. Apakah dengan jangka waktu pinjaman atau piutang yang kita berikan tidak mengganggu prospek usahanya misalnya.
Kemudian yang kelima ada namanya kolateral ya Bapak Ibu. Kalau untuk kolateral ini bisa berupa jaminan fisik maupun non fisik yang diberikan calon debitur. Jadi maksudnya di sini jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Nah, kalau untuk prinsip kolateral ini lebih untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayarkan kewajiban kredit. Lebih kepada jaminan ya Bapak Ibu, mungkin dalam hal ini kepemilikan SHM, BPKB, segala macam atau emas. Nah, ya, seperti itulah. Nah, begitu juga dengan pada perusahaan dagang, kita harus kalau bisa menerapkan prinsip 5C seperti yang dilakukan oleh perusahaan jasa tadi. Jadi kita tidak hanya memberikan piutang dagang kepada calon calon debitur tadi, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian suatu permohonan piutang dagang tadi. Walaupun risikonya sangat besar, kalau pada perbankan atau perusahaan jasa ada namanya BI checking ya, SLIC atau yang lebih dikenal itu tuh lebih memperlihatkan karakter seseorang sebelum melakukan merealisasikan sebuah pinjaman. Nah, kalau untuk perusahaan dagang kan tidak ada yang menggunakan data tersebut. Jadi kita memang berdasarkan sistem lebih kepada sistem kepercayaan ya, Bapak Ibu. Nah, makanya dari hal tersebut kita harus betul-betul selektif dalam memperhatikan atau dalam memberikan piutang dagang pada perusahaan dagang. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan untuk pertemuan kali ini tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, untuk jurnal, untuk sangat simpel sekali Bapak Ibu, kita melakukan jurnal penjualan, kemudian kita pindahkan ke buku besar, kemudian kita posting dalam bentuk kartu piutang. Oke, sampai di sini saya sudah selesai memberikan materi mengenai akuntansi piutang dagang. Bagi Bapak Ibu yang belum memahami secara lebih rinci, saya minta kepada Bapak Ibu untuk saya membuka jalur WhatsApp ya Bapak Ibu. Saya akan tampung setiap pertanyaan Bapak Ibu terkait piutang dagang dan akuntansi pencatatan pada perusahaan dagang. Saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat istirahat, selamat berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.